Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Alina Rasyafika. Selamat datang di video pembelajaran pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa pemrograman Java. Di video ini kita akan membahas salah satu konsep dasar dan penting dalam OOP yaitu encapsulation atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai enkapsulasi. Mungkin kalian pernah mendengar istilah private, variable, getter, dan setter, tapi masih bingung kapan dan kenapa sih kita pakai eh, private getter dan setter itu? Nah, dalam video ini kita akan membahas semuanya secara rinci, mulai dari pengertian enkapsulasi, manfaatnya hingga cara mengimplementasikannya langsung dalam pemrograman Java. Jadi pastiin kalian nonton video ini sampai habis karena kita juga akan melakukan live coding langsung dan melihat bagaimana enkapsulasi bekerja dalam kode yang nyata. Yuk langsung aja kita mulai pembelajarannya. Apa sih enkapsulasi itu? Kita lihat jawabannya di slide selanjutnya. Nah, enkapsulasi adalah salah satu pilar utama dari pemrograman berorientasi objek atau OOP bersama dengan inheritance, polymorphism, dan abstraction. Secara sederhana, enkapsulasi adalah proses menyembunyikan data atau state dari objek agar tidak bisa diakses secara langsung dari luar kelas. Sebagai gantinya, kita memberikan akses terhadap data tersebut melalui metode khusus, yaitu getter dan setter. Misalnya, daripada membiarkan data nama atau gaji diakses secara langsung, eh, seperti nama, misalkan Andi, diakses secara langsung. Nah, kita akan menyembunyikan variabel itu dengan keyword private dan memberi akses melalui metodenya. Dengan begitu, kita bisa mengontrol siapa yang boleh mengakses atau memodifikasi data tersebut, seperti bisa menambahkan validasi atau aturan lainnya. Nah, mengapa sih kita harus menggunakan enkapsulasi? Eh, yang pertama itu adalah keamanan data. Dengan menyembunyikan data di balik akses metode, kita bisa mencegah pihak luar mengubah data sembarangan. Ini membantu menjaga integritas data. Yang kedua, membatasi akses langsung ke komponen internal. Enkapsulasi ini memberikan batas yang jelas antara bagaimana objek bekerja secara internal dan bagaimana objek tersebut digunakan oleh kode eksternal. Ini membuat sistem lebih modular dan mudah dipelihara. Yang ketiga, kemudahan maintenance. Jika suatu saat kita ingin mengubah struktur internal dari sebuah kelas, kita bisa cukup memodifikasi implementasi internalnya tanpa harus mengubah bagian dari programnya. Selama antarmuka atau getter atau setternya tetap sama. Yang keempat adalah mendukung konsep abstraksi. Enkapsulasi ini membantu menciptakan antarmuka yang jelas dan rapi. Dengan hanya mengekspos informasi yang relevan, kita membuat sistem yang lebih mudah dipahami. Nah, di sini ada macam-macam akses modifier. Untuk melakukan enkapsulasi ini, kita perlu memahami jenis-jenis akses modifier ini. Yang pertama ada private, yang hanya bisa diakses dari dalam kelas itu tersendiri. Yang kedua ada default, atau tanpa keyword, kita bisa diakses dari kelas lain yang berada di package yang sama. Lalu yang ketiga ada protected, bisa diakses dari package yang sama dan oleh subclass. Dan yang terakhir ada public, bisa diakses dari manapun. Nah, di sini terdapat getter dan setter atau cara akses data yang aman. Jadi kalau mau enkapsulasi menggunakan private, kita harus menggunakan getter dan setter. Kalau getter ini adalah metode yang digunakan untuk mengambil get atau nilai dari private variable private. Biasanya metode ini tidak memiliki parameter dan hanya menggunakan mengembalikan nilai. Nah, yang kedua ada setter, yaitu setter adalah metode yang digunakan untuk memberikan nilai ke dalam variable private, biasanya memiliki parameter. Lalu selanjutnya terdapat validasi dalam setter. Salah satu manfaat besar dari enkapsulasi adalah kita bisa menambahkan logika validasi sebelum data disimpan. Nah, untuk contoh kasus dari enkapsulasi ini adalah contohnya aplikasi bank. Karena aplikasi bank merupakan sesuatu yang private, karena enkapsulasi ini kita bisa memastikan tidak terjadi saldo negatif, bisa mencatat transaksi dan menambah keamanan dan integritas sistem keuangan. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan live coding di aplikasi BlueJ. Nah, kita sudah masuk ke aplikasi BlueJ, kita membuat new class.
Saya akan membuat dua kelas. Yang pertama ada kelas mahasiswa. Yang kedua ada kelas main app. Nah, yang pertama kita akan memulai codingan di kelas mahasiswa. Di sini kita menggunakan eh, akses publik untuk kelas mahasiswa dengan atributnya private. Private string nama, private string jurusan, private double IPK. Nah, di sini kita membuat konstruktor yaitu dengan public mahasiswa, string nama, string jurusan, double IPK. This nama sama dengan nama, this jurusan sama dengan jurusan. Nah, di sini kita pakai set setter yaitu set IPK IPK untuk memvalidasi langsung. Lalu eh, kita menggunakan getter yaitu dengan public string get nama return nama. Nah, di sini kita pakai get lagi untuk jurusannya public string get jurusan. Return jurusan. Lalu kita pakai get IPK, public double get IPK. Return IPK. Nah, di sini kita pakai eh metode yaitu public void set IPK double IPK. Nah, kita pakai if else if IPK lebih dari sama dengan 0 dan IPK kurang dari sama dengan 40. Titik 0. This IPK sama dengan IPK. Kita buat else-nya. Else system out untuk menampilkan teks. System out print in print ln IPK tidak valid.
Nah, di sini bisa kita lihat ada tanda-tanda merah yang artinya terdapat error. Kita bisa perbaiki errornya sebelum dikompil. Di sini sudah diperbaiki errornya, tadi ada di penulisan kelasnya. Lalu kalau sudah tidak ada error, kita compile. Nah, lanjut ke eh, kelas selanjutnya itu kelas main app. Dengan statusnya public class main app, public static void main dengan string args mahasiswa M1 new mahasiswa. Kita masukkan objeknya itu Alia. Alia pakai tanda petik karena dia tipe data string dengan IPK-nya 3,9. Nah, di sini kita pakai sistem metodenya sistem out println dengan data mahasiswa. Lalu nama plus M1 get nama lalu jurusan lalu IPK. Nah, di sini terdapat error, maka kita akan perbaiki dulu errornya ya. Saya akan berhenti dulu share screen-nya karena tidak kelihatan kalau share screen. Nah, ini sudah saya benarkan errornya, kita compile. Nah, di sini langsung akan terhubung main app-nya ke mahasiswa. Jika kita klik mahasiswanya, klik kanan, new mahasiswa, kita bisa menambahkan objek. Misalkan namanya Goja dengan jurusannya pembimbing masyarakat. Jangan lupa untuk menggunakan tanda petik. Double IPK-nya misalkan 3,0. Nah, di sini sudah bisa dilihat langsung muncul.
Lalu kalau kita klik main app-nya, void main string, oke, langsung akan menampilkan data mahasiswa yang sudah diinputkan di codingan tadi dengan nama Alia Jurusan Informatika IPK-nya 3,9 karena mengambil dari sistem out print ln tadi. Nah, jadi itu pembahasan kita tentang enkapsulasi dalam Java. Nah, untuk merangkum sedikit, yang pertama itu enkapsulasi adalah cara kita menyembunyikan data agar tidak langsung dari luar kelas dan menggunakan private variable untuk melindungi data dan menyediakan getter serta setter untuk mengakses atau mengubahnya. Nah, dengan enkapsulasi kode kita jadi lebih aman, lebih rapi dan mudah dikelola di masa depan. Semoga penjelasan dan live coding tadi bisa membantu teman-teman memahami konsep ini dengan lebih baik. Jangan lupa untuk latihan sendiri, coba buat kelas kalian sendiri dan terapkan enkapsulasi sesuai kebutuhan program. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.